pagi hari ini. Ya, Smart Listener, sebentar lagi Makassar akan menggelar pemilihan wali kota dan juga wakil wali kota Makassar. Dan kalau Anda melihat ya, untuk saat ini kalau Anda melintas di jalan-jalan ataupun di beberapa tempat di wilayah Makassar ini, tentu pasti sudah bisa melihat ya bagaimana foto ataupun gambar ya, baliho-baliho berisi paslon yang akan bertarung nantinya di pemilihan wali kota dan juga wakil wali kota Makassar di tahun 2020 ini. Dan Smart Listener, kalau Anda mengamati ya, untuk suhu politik di Makassar saat ini semakin menghangat. Ini bukan hanya dari pasangan calon saja, tetapi juga partai peserta pilwali yang tentunya ini membuat peta kekuatan politik semakin cair. Dan tentunya kita tidak bisa mengetahui ya di mana arah muaranya. Dan untuk pagi hari ini Smart Listener, kita akan berbincang bersama dengan tamu-tamu spesial saya yang saat ini sudah hadir di studio. Kita sapa dulu. Yang pertama di sini ada Bapak Gunawan Masar, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU. Betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gunawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat sekali. Ya, ini terlihat ya dengan tampilan yang luar biasa untuk pagi hari ini ya. Baik, dan juga untuk pagi hari ini kita juga sudah kedatangan Bapak Romi Harminto. Pak Romi ini merupakan koordinator divisi program dan data KPU Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Romi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Ya, ini on time ya, luar biasa. Baik, dan perlu kami informasikan juga Smart Listener, untuk siaran kami pagi hari ini kita live di kanal YouTube Smart FM Makassar, bukan hanya di YouTube dan juga di Zoom ya, Smart Listener. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, Anda yang mempunyai pertanyaan mungkin silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp ya. Baik, yang pertama saya langsung saja ke Pak. Baik, langsung saja pagi hari ini saya langsung saja bersama dengan Pak Gunawan. Ya. Pak Gunawan, untuk kita masuk di bulan Agustus ya untuk saat ini. Iya. Mungkin bisa memberikan sedikit gambaran untuk persiapan menjelang Pilwali Makassar 2020 saat ini seperti apa nih, Pak? Ya, Pilwali Makassar memang ya berjalan, kalau kami di KPU Makassar memang menyebutnya banyak bersamaan ya, banyak beririsan. Misalnya memang sejak Juli teman-teman di divisi data sudah berjalan untuk pemutakhiran data ya. Kemudian untuk divisi saya sendiri ya, divisi teknis itu memang kami mulai fokus di tahapan pencalonan namanya ya. Meskipun sebenarnya berdasarkan jadwal tahapan, memang di PKPU 5 tahun 2020 diatur bahwa pengumuman pendaftaran calon itu mulai dilakukan tanggal 28 Agustus. Kemudian pendaftaran calonnya itu mulai 4 sampai 6 Agustus. Jadi calon-calon yang udah mengerucut, kemudian secara persyaratan pencalonannya sudah cukup, nanti di tanggal 4 sampai 6 September kami menunggu untuk mendaftar. Nah, sekarang untuk di bulan Agustus kami sudah mulai siap-siap melakukan sosialisasi pencalonan kepada partai politik dan tim pemenangan calon yang sudah terbentuk ya. Sosialisasi ini berguna untuk memberitahu dan menginformasikan kepada partai politik mulai dari persyaratan pencalonan dan juga syarat calon. Nah, kalau di Makassar memang persyaratan pencalonan termasuk juga di semua ya daerah yang melakukan pilkada serentak, memang di undang-undang diatur bahwa persyaratan pencalonan untuk pasangan calon itu didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik itu 20% perolehan kursi. Nah, kalau di Makassar kan tidak ada partai politik yang memperoleh kalau 20% itu berarti dari 50 kursi di DPRD Makassar itu harusnya 10 kursi ya. 10 kursi didukung. Nah, di Makassar pada pemilihan
pemilu legislatif tahun 2019 kemarin itu tidak ada partai yang memperoleh 10 kursi ya, paling tinggi 6 kursi, ada 3 partai. Nah, berarti jalan satu-satunya adalah melakukan koalisi. Makanya di undang-undang disebut gabungan partai politik. Nah, gabungan partai politik ini nanti yang akan mendaftarkan calonnya pada tanggal 4 sampai 6 September nanti. Ya, kami tunggu nanti ya. Nah itu, jadi sosialisasinya lebih ke situ. Selain itu juga yang paling penting adalah pengumpulan dokumen. Karena saat sosialisasi kita akan mensosialisasikan dokumen-dokumen apa saja yang harus dibawa oleh pasangan calon. Oke. Saat ini kan kita masuk juga pandemi, saat ini belum berakhir begitu ya. Iya. Nah ini kendalanya apa nih Pak? Memang ada kendala ya, saya kira banyak kendala di beberapa tahapan yang memang sedang berjalan sekarang. Yang sedang berjalan sekarang pemutahiran data, kemudian sosialisasi dan juga pencalonan yang sudah mulai mau bergerak. Ini berapa tahapan Pak secara keseluruhan menjelang Pilwali? Kerja-kerja kami di KPU memang banyak tahapan ya, ada beberapa tahapan besar. Ya, seperti apa itu Pak? Bisa dijelaskan? Sebenarnya dari awal memang secara garis besar ya. Misalnya ada sosialisasi dari sejak awal launching pemilihan serentak itu sudah kita lakukan sampai nanti jelang pemilihan ya, sampai jelang pemilihan pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian ada yang sekarang bergerak pemutahiran data Pak Romi ya, pemutahiran data, kemudian ada pencalonan. Setelah pencalonan misalnya ada kampanye, kemudian ada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, ada tahapan rekapitulasi. Itu tahapan-tahapan besar yang ada di pelaksanaan pemilihan serentak kalau berdasarkan PKPU 5 tahun 2020 ya, yang masuk di bulan Agustus ini. Masuk di bulan Agustus itu kita banyak beririsan sebenarnya. Kalau di KPU Makassar kan ada beberapa divisi. Nah ini kadang-kadang semakin dekat hari hanya itu semakin serentak berjalannya. Jadi kalau misalnya di bulan Juli kemarin baru Pak Romi dan sosialisasi, ini udah mulai bergerak nih pencalonan juga. Jadi nanti di bulan setelah September itu mulai berjalan juga logistik misalnya. Nah ini semakin dekat semua 5-5-nya udah mulai berjalan semua tahapan. Nah terkait dengan persoalan pandemi, kita juga sebenarnya sudah ada kemarin PKPU 6 tahun 2020. PKPU 6 tahun 2020 itu mengatur tentang bagaimana pelaksanaan pemilihan serentak itu di tengah keadaan bencana non alam COVID-19. Ya, di situ secara umum diatur misalnya soal, kalau di divisi saya misalnya soal pencalonan ya, diatur bagaimana saat pendaftaran calon, tata caranya. Tata caranya salah satunya misalnya keharusan untuk tetap menjaga jarak di dalam ruangan pendaftaran. Kemudian bagaimana perlakuan terhadap dokumen-dokumen yang dibawa oleh calon. Misalnya ada perintah untuk membungkus plastik terlebih dahulu, kemudian disemprot disinfektan sebelum kemudian dicek dokumennya, sampai kemudian pembatasan berapa orang saja yang bisa masuk di saat pendaftaran, karena kan identik selalu di saat pendaftaran itu banyak banyak yang datang, mulai di situ sopors bakal calonnya ya, mulai dari pasangan calon yang datang, tim kampanye, simpatisannya dan sebagainya. Nah kalau di PKPU 6 itu mulai dibatasi. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi di PKPU 6 untuk semua tahapan itu diatur, sudah ada, meskipun secara umum ya, secara umum bagaimana penanganan pelaksanaan setiap tahapan di tengah pandemi. Oke, itu nanti ya untuk pendaftaran yang dimulai tanggal 4 ya, hingga 6 September 2020. Ya. Ada 3 hari sebenarnya yang ada 3 hari Pak. Baik. Kita masih akan melanjutkan perbincangan ini dan saya beralih ke Pak Romi ya. Nah Pak Romi, ini terkait data gitu ya. Mungkin bisa memberikan sedikit gambaran ya untuk data pemilih untuk yang ikut di Pilwali Makassar nanti seperti apa Pak? Oh iya, terima kasih. Jadi untuk saat ini per hari ini tanggal 13 Agustus merupakan hari terakhir dari pencoklitan, pencocokan dan penelitian warga Kota Makassar dan hampir di 11 kabupaten kota yang berpilkada. Jadi sesuai dengan aturannya seperti yang disampaikan Pak Gun tadi bahwa kita tahapan
data ini sudah bergerak di bulan Juli kemarin, per tanggal 15. Jadi pencocokan dan penelitian yang kami lakukan itu sudah bergerak di tanggal 15 dan berakhir ini hari tanggal 13. Adapun jumlah petugas kami yang kami sebut dengan PPDP atau petugas pemutahiran data pemilih itu sebanyak 2.390 orang. Dan itu tersebar di 15 kecamatan, 153 kelurahan di Kota Makassar. Dan alhamdulillah untuk saat ini dari persentase itu sudah 99,95%, artinya tinggal 0,4% aja. 0,4%. Insya Allah kita siang ini kita akan tuntaskan di angka 100% dan kita akan laporkan secara berjenjang ke KPU RI lewat KPU Provinsi. Oke, ini 0,5% lagi yang memang harus dicapai. 0,4% lagi yang memang harus dicapai begitu. Baik, Pak, kalau kita lihat tadi ya untuk gambaran terkait data pemilih begitu. Nah, mungkin hal-hal apa saja sih yang ditemui ataupun kendala pada saat pengumpulan ataupun pencocokan dan penelitian coklit ya data pemilih di Pilkada 2020 ini? Ya, kalau kendala pasti ada sih, istilahnya banyak bahkan. Ya. Yang pertama itu terkait dengan petugas kami yang 2.390. Menurut surat edaran yang kami terima dari KPU RI bahwa petugas pemutahiran data pemilih atau PPDP ini harus dan wajib di rapid. Ini kendala utama pertama kami, sehingga proses rekrutmen itu berjalan lamban karena ada beberapa calon petugas kami yang setelah kami rapid ternyata reaktif. Artinya kami tidak boleh memakai lagi, kita mencari orang baru lagi. Sementara kita butuhkan itu sekitar 2.390 orang. Dan alhamdulillah pertengahan sejalan waktu 2 minggu setelah akhir bulan Juli kemarin itu sudah terpenuhi di angka 2.390. Dan yang kami pastikan bahwa petugas kami itu semua 100% sudah dites rapid dan dia dikategorikan non reaktif. Cuma dari warga Kota Makassar ada beberapa terutama di daerah Wajo sana, Kecamatan Wajo, kemudian hampir deh semua di Kecamatan Rata itu masih banyak anggapan bahwa kami ini ada petugas kesehatan. Jadi banyak yang menolak teman-teman ini PPDP untuk mendata itu. Tapi setelah kami koordinasi memberikan penjelasan bahwa kami ini dari KPU untuk melakukan pendataan pemilih di Pilwali 2020 nanti, itu mereka sudah open. Cuma memang ada beberapa kendala-kendala yang agak ya sudah menjadi penyakit tahunan sih yang tidak mau menemui kami. Dan ini juga regulasinya kami juga turunkan bahwa petugas kami itu hanya sampai di teras saja. Jadi kami larangan keras ketika petugas itu masuk ke rumah. Jadi kami tidak mau petugas kami yang sudah rapid ini itu masuk ke rumah warga. Jadi mereka hanya di pagar aja, di teras aja. Oke, jadi mereka itu batasnya sampai di pagar saja. Sampai begitu? Di pagar saja. Itu untuk pencocokan dan penelitian coklit data pemilih itu mereka yang sudah terverifikasi begitu, Pak? Iya, sudah terverifikasi. Jadi data pemilih ini bersumber dari Dirjen Dukcapil. Kami terima melalui KPU RI, diturunkan ke KPU Provinsi dan diturunkan di KPU Kota Makassar. Dari data di Dukcapil ini kami mencocokkan dan meneliti, maka kami sebut dengan istilah coklit. Nah, kami cocokkan apakah yang bersangkutan benar sesuai dengan data yang kami terima dengan Dukcapil atau tidak. Setelah misalnya ada perubahan dan kami ubah, setelah itu kami lakukan rekapitulasi berjenjang bertingkat kelurahan, kecamatan maupun kabupaten kota. Setelah kami hasilnya nanti ini PPDP, hasil coklitnya ini, itulah yang akan menjadi data pemilih di 2020 nanti, di Pilwali nanti. Oke, itu yang sudah terverifikasi. Kalaupun yang belum cocok begitu Pak, nanti seperti apa prosesnya? Ya, jadi
Kita akan jawab. Oh iya, oke. sesaat ya. Baik, Pak Gunawan dan juga Pak Romi, kita break ya untuk sesaat. Dan seperti listener, Anda yang ingin bertanya, bergabung bersama kami, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp ya. Untuk siaran kami pagi hari ini secara virtual, Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda live chat ya di kanal YouTube kami. Dan sekali lagi Anda masih bersama kami untuk pagi hari ini dengan tema tahapan menuju Pilkada 2020 atau pemutakhiran data pemilih. Baik, pemutakhiran data pemilih ya, dan kita masih bersama dengan Pak Gunawan Mazhar, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Makassar. Kemudian juga masih bersama dengan Pak Romi Harminto, Koordinator Divisi Program dan Data KPU Makassar. Sekali lagi kami masih mengundang Anda untuk bisa berinteraksi. Untuk pertanyaan ya silakan kirim di live chat kanal YouTube kami. Kemudian Anda juga bisa melalui WhatsApp ya untuk pagi hari ini. Baik, saya lanjut lagi ke Pak Romi. Pak Romi, tadi kita berbicara mengenai data pemilih gitu ya, data pemilih ataupun proses coklit ya. Kalau tadi seperti diinformasikan itu ada yang sudah diverifikasi begitu. Dan kalaupun ada data pemilih yang belum diverifikasi itu bagaimana proses selanjutnya, Pak? Oh ya, jadi gini, proses pemutakhiran data pemilih di KPU Kota Makassar itu sesuai dengan PKPU nomor 5 itu berjalan hingga tanggal 6 Desember. Jadi pergerakan-pergerakan pendataan itu tetap berjalan. Pendataan awal ini ya diawali dengan coklit secara besar-besaran yang dilakukan di 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Dan 153 kelurahan. Kecamatan berapa, Pak? 15 kecamatan, 153 kelurahan. Ya, Kota Makassar. Nah, ini pendataan ini merupakan tahap awal yang akan bergulir terus. Jadi setelah hasilnya ini, hasil dari pendataan ini, kita akan buat draft DPS, daftar pemilih sementara. Tapi itu bukan menutup kemungkinan ketika ada warga Makassar yang belum didata, masih tetap bisa kita input, masih tetap. Jadi sekedar kami sampaikan bahwa pergerakan warga Makassar ini memang sangat tinggi ya. Sehingga mobilisasi dan pendataan itu juga selalu mengupdate, selalu terus kita update. Termasuk orang yang meninggal, kemudian yang pindah domisili, itu terus kita update sampai tanggal 6 nanti, 6 Desember. Oke, Pak, kalau semuanya nih, kalau warga ya yang mempunyai tempat tinggal 2 misalnya ya, satu di Tanjung, kemudian satu di wilayah Gunung Merapi misalnya, Jalan Gunung Merapi. Nah itu bagaimana, Pak? Itu mereka memilih berdasarkan KTP atau bagaimana, Pak? Ya, dasar awalnya kita kembali ke dokumen kependudukan atau KTP. Tapi jikalau memang warga tersebut misalnya dia berKTP di wilayah Gunung Merapi, tetapi dia sudah bermukim di wilayah Tanjung, maka dimungkinkan untuk memilih di wilayah Tanjung dengan ada A5 pindah pemilih antara kecamatan. Karena wilayah Tanjung itu masuk di Kecamatan Tamalate, sementara di Gunung Merapi itu masuk di Wajo di situ, Kecamatan Wajo. Tetap bisa begitu ya? Bisa. Tapi harus melaporkan. Prosesnya seperti apa, Pak? Prosesnya kami punya 153 staf di PPS tingkat kelurahan itu berkantor di kelurahan masing-masing. Jadi bagi warga yang ingin mengetahui apakah dia sudah terdata atau belum, ataukah mau pindah memilih dan sebagainya, silakan datang ke kelurahan masing-masing. Ada kita punya staf PPS itu 3 orang di tiap kelurahan di Kota Makassar. Dibuat fleksibel sekarang ya. Iya. Baik, saya ke Pak Gunawan lagi. Pak Gunawan, ini untuk saat ini sebentar lagi kita masuk untuk proses untuk sekarang ini tahapan untuk kampanye ya. Iya. Di bulan kalau kampanye itu mulai sebenarnya 26 September ya. Jadi setelah tahapan pencalonan
pendaftaran, kemudian setelah pendaftaran ada pemeriksaan tahapan-tahapan untuk tahapan-tahapan pencalonan itu ada pemeriksaan kesehatan, kemudian ada verifikasi dan penelitian dokumen. Lalu kemudian setelah itu kita ada penetapan calon. Ya, jadi kalau misalnya memenuhi syarat ya, dokumen-dokumen yang dikumpulkan mulai dari persyaratan pencalonan dan syarat calonnya itu memenuhi syarat, kita tetapkan sebagai calon. Itu di tanggal 23 September. Kemudian di tanggal 24 September ada pengundian nomor urut calon. Nah, ini kan yang ramai biasanya ya. Yang ramai ya. Nomor urut Itu calon. sampai diarak gitu ya. Kemudian setelah tanggal 24 September mulailah tahapan kampanye masuk 26 September. 26 kampanye ini cukup panjang ya, dari 26 September sampai 5 Desember. Jadi berhentinya di 3 hari jelang hari H ya. Karena memang masa tenang ya, 3 hari jelang hari H. 9 Desembernya ya. Nah, kampanye ini memang kalau di PKPU 6 yang tadi saya bilang, PKPU yang mengatur tentang bagaimana pelaksanaan pemilih serentak lanjutan di tengah bencana non alam COVID-19 ini, kampanye tidak terlalu, sebenarnya secara umum tidak terlalu banyak berubah dibanding kampanye lain ya. Ada secara virtual, Pak. Perubahannya memang selalu virtual. Kalau di PKPU 6 selalu memang alternatif pertamanya adalah melalui daring bahasanya, melalui daring. Misalnya seperti yang selalu identik di benak orang-orang kampanye itu ya pertemuan terbuka yang di lapangan ya, atau bahasa kalau di PKPU itu rapat umum. Nah, kalau di PKPU 6 ini disebutkan bahwa rapat umum itu alternatif pertamanya adalah diupayakan melalui daring. Namun kalau misalnya ternyata setelah diupayakan tetap tidak memungkinkan, dimungkinkan untuk dilakukan rapat umum, ya, rapat terbuka, rapat terbuka di ruang terbuka. Ya, hanya saja ada batasan-batasannya. Salah satu batasan yang diatur di PKPU itu adalah keharusan massa yang hadir itu maksimal 50% dari ketersediaan ruang. Ya, misalnya lapangan yang biasanya muatnya ratusan ribu orang. Kalau bahasa di PKPU dimintanya maksimal 50%. Hanya saja sulit menghitung gitu ya. Sosialisasinya seperti apa itu, Pak? Kami di KPU cenderung ya menginformasikan, mensosialisasikan PKPU 1 tentang pencalonan, mensosialisasikan PKPU 6 misalnya tentang tata cara pelaksanaan pemilihan lanjutan di tengah COVID-19, kemudian mensosialisasikan PKPU 5 tentang jadwal tahapan dan program ya, untuk pilkada saat ini. Nah itu kalau kampanye. Ya, terkait untuk masa tadi ya, bagaimana untuk bisa membatasi 50%. Nah, banyaknya. kalau soal pengawasan, pengontrolannya sebenarnya domainnya Bawaslu nih. Kalau rule-nya di kita, hanya saja pengawasannya teman-teman Bawaslu sambil ketawa-ketawa aja kita membacanya sebenarnya. Jadi kemudian di PKPU juga diatur jarak ya, jaga jarak. Kalau bahasa PKPU selalu 1 meter jaraknya. Hanya saja memang di pelaksanaannya nanti ya, saya kira yang mesti benar-benar diawasi ya, karena tidak ketika di lapangan terbuka tidak semudah kadang-kadang di teorinya ya. Saya kira itu. Kemudian ada juga diatur mengenai pertemuan terbatas, diatur mengenai dialog misalnya, termasuk dialog dan diskusi ini memang semuanya diupayakan dulu melalui daring. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Romi. Pak Romi, ini terkait pemutakhiran data pemilih begitu ya. Kalau saat ini masyarakat ataupun warga itu sudah menerima stiker atau apa sekarang, Pak? Ya, jadi untuk saat ini petugas-petugas kami yang sebanyak 2.390 orang itu setelah mencoklit warga, maka mereka ini diwajibkan untuk menempel stiker di rumah
penduduk yang telah rumah warga yang telah dicoklit sebagai pemberitahuan atau penandaan bahwa warga tersebut telah melakukan coklit, sehingga kedepannya kita bisa mengontrol jikalau mana ada rumah-rumah yang belum tertempel stiker, maka kita langsung datangi dari tim kami yang dari PPDP itu. Kemudian ini juga terkait dengan pemetaan TPS. Jadi nanti TPS-nya juga itu yang akan kami petakan sesuai arahan dari tahapan bahwa kita akan memetakan TPS dengan catatan bahwa TPS itu tidak jauh dari pemilih. Nah, dengan itu, dengan data-data tersebut yang telah kami terima nanti per hari ini, insya Allah 100% ini hari dan kami akan terima datanya, kami akan petakan lagi pemilih-pemilih agar supaya tidak jauh dari TPS-nya. Dan yang kami yakinkan bahwa ada perubahan yang sangat mendasar di pemilihan Pilwali kali ini, yaitu tidak akan terpisah anggota KK dalam satu TPS. Jadi tidak lagi kayak dulu. Dulu itu biasa bapaknya di TPS 1, ibunya di TPS 2, dianya di TPS 3. Nah, insya Allah untuk pemilu kali ini itu kami rapikan, kami bersihkan bahwa setiap KK itu berada dalam satu TPS yang sama. Oke. Baik. Tadi seperti diinformasikan untuk TPS itu berapa Pak? Karena tadi seperti diinformasikan ada 15 kecamatan, kemudian 153 kelurahan ya. Iya. TPS-nya berapa Pak? Untuk saat ini Ya, jumlah secara keseluruhan. secara keseluruhan itu ada 2.390 TPS untuk kota Makassar. Namun kemungkinan untuk bertambah itu ada karena sesuai dengan pemetaan tadi, sesuai hasil dari coklit teman-teman PPDP di lapangan, bisa jadi bertambah dan bisa jadi berkurang. Tapi kalau menurut analisa kami dari divisi data bahwa memang kemungkinan akan bertambah. Namun itu nanti akan menjadi data-data PPDP tadi itu yang menjadi dasar argumen kami untuk menambah atau mengurangi TPS. Oke. Pada saat penentuan ataupun pembagian peta TPS ini Pak, itu apa yang menjadi tantangan begitu? Kalau untuk tantangannya, alhamdulillah kami sudah melihat kemarin bahwa di pemilu-pemilu sebelumnya tantangannya itu karena untuk mendekatkan pemilih itu yang utama. Kemudian posisi TPS itu di mana itu yang membuat kami agak kewalahan di tingkat kota karena pelaporan dari tingkat kota itu dari tingkat kelurahan sampai ke kota itu biasanya agak lambat pelaporannya karena ditunggu selesai dulu tingkat kelurahan, kemudian naik tingkat kecamatan, selesai di tingkat kecamatan, selesai kelurahan semua baru naik di tingkat kota. Nah, itu kendalanya. Makanya oleh sebab itu kami dari KPU Makassar Divisi Data sudah membuat aplikasi yang bernama aplikasi e-coklit tadi. Jadi nanti petugas kami tingkat PPS itu hanya berjalan saja, berjalan di mana mengukur posisi TPS yang tidak jauh, yang tidak berada di tengah-tengah lah, radiusnya dia di tengah-tengah pemilih yang sesuai dengan AKWK kemarin yang dicoklit. Mereka langsung mengklik titik koordinatnya, kemudian data tersebut terkirim ke server kami dan kami dari KPU Makassar sudah bisa memetakan bahwa posisi-posisinya itu berdasarkan dengan Google Map dan sebagainya. Oke. Baik, kita sudah masuk ya untuk proses tahapan kampanye tahapan Pilwali 2020 ya. Tadi untuk tahapan kampanye ya, dan sekarang ini untuk tahapan proses pemilihan nanti itu seperti apa saat Pak? pemungutan penghitungan suara ya. Memang yang banyak orang tanyakan sejak dimulainya kembali tahapan dilanjutkan kembali pemilihan ya, sempat banyak yang mengkhawatirkan bahwa pemilih nanti akan kurang yang datang di TPS dengan anggapan bahwa takutnya nanti akan berkerumun gitu kan. Berkerumun pada berkerumun ya. Kemudian ketakutan misalnya wah nanti petugasnya pakai baju pakai pakaian asmat ya, asmat ya. Memang kalau sekali lagi kalau di PKPU 6 tahun 2020 itu sudah diatur secara umum ya mengenai protap seperti apa nanti di TPS ya.
Pastinya KPPS kita tidak serapat yang kemarin jaraknya. Pertama dari jarak ya, kemudian dari sisi kedisiplinan misalnya nantinya TPS kita seperti yang banyak kita jumpai ya, pasti sudah ada tempat cuci tangan di situ, hand sanitizer tersedia. Kemudian pengaturan bahwa KPPS nanti wajib memakai face shield, face shield, kemudian sarung tangan, kemudian masker. Lalu memang ada sempat wacana kemarin muncul, misalnya sip-sipan ya, ada wacana misalnya muncul apakah ada kemungkinan jadwal pemungutan itu diperpanjang. Nah, kalau kami di KPU tentu masih menunggu regulasinya soal itu. Hanya saja mengenai upaya KPU mengurangi kerumunan massa di TPS nanti adalah salah satunya memang dengan penambahan TPS kemarin ya, dari 2070 Pak Romi ya, 2070 TPS yang skema awal kita sebelum pandemi, lalu kemudian setelah pandemi itu kita menjadi 2390 sekarang TPS. Dari 230 menjadi 293. 2070 dari 2070 menjadi 2390 ya, dengan hitung-hitungan bahwa di tiap TPS itu maksimal 500 pemilih. Nah, itu pun dengan tambahan wacana yang tadi bahwa ada kemungkinan misalnya jadwal pemungutan itu kan diperpanjang. Tapi untuk hal itu memang kita masih menunggu regulasinya. Lalu kemudian mengenai misalnya pemakaian alat coblos sekali pakai dan sebagainya, itu masih tapi memang yang diatur saat ini adalah secara umum ya di PKPU 6 tahun 2020 mengenai pemungutan dan penghitungan suara. Kita memang masih menunggu juga PKPU-nya yang baru, karena memang ada beberapa PKPU seperti PKPU kampanye dan pemungutan dan penghitungan suara itu masih pakai PKPU sebelum pandemi ya. Saya rasa pasti akan ada penyesuaian. Oke, jadi nanti untuk sosialisasi protokol kesehatan itu lebih dimaksimalkan lagi, Pak? Iya, tentu akan kita lakukan ya, karena memang kami di KPU Makassar sangat sadar bahwa sejak tahapan ini dimulai kembali ya, pemilihan ini dilanjutkan kembali pasca keluarnya Perpu nomor 2. Kami sadar bahwa tugas kami di KPU bukan hanya sekadar melancarkan setiap tahapan yang ada di jadwal berdasarkan PKPU 5, tapi juga sebenarnya menjaga kesehatan, menjalankan protokoler COVID. Makanya memang yang kami wanti-wanti di penyelenggara ad hoc kami di tingkat PPK, PPS untuk senantiasa jangan lengah menerapkan protokol COVID-19. Iya. Untuk target pemilih yang nanti datang ya untuk menggunakan hak pilihnya, menyalurkan hak pilih mereka tuh berapa Pak targetnya? Kemarin ada ketakutan ya, memang banyak muncul bahwa dengan adanya pandemi ini itu akan berkurang nanti partisipasi pemilih. Makanya kami beritahukan ke orang-orang bahwa jangan takut ke TPS ya, jangan pernah takut ke TPS. Insya Allah petugas kami itu benar-benar menjalankan protokol COVID yang ada. Baik, kita ada live chat ya. Saya coba baca dulu. Selamat pagi Pak Imam Afando ya. Terima kasih sudah bergabung Pak Imam Afando. Pertanyaannya, bagaimana dengan tindak lanjut KPU Kota Makassar surat Bawaslu RI nomor 0442 K garing Bawaslu garing PM 0008 garing 2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang catatan hasil pengawasan dan saran perbaikan tahapan coklit. Nah, ini seperti apa nih? Ya, untuk ini wilayahnya wilayah saya ini. Oh, silakan. Wilayah data. Ya. Jadi ya, terima kasih kepada Pak siapa namanya? Pak Imam Afando. Ya, jadi Pak Imam gini Pak Imam, kami sudah terima surat tersebut dari Bawaslu RI yang mengatakan bahwa ada 14.000 pemilih yang Kota Makassar itu yang belum masuk di coklit.
14.000 Pak. 14.000 dari Bawaslu RI. Makanya setelah kami terima surat itu, kami langsung balas dan kami langsung layangkan kepada Bawaslu Kota dan secara berjenjang. Jadi di Bawaslu Kota kami sudah meminta sudah tanggal 8 kami kirimkan suratnya tersebut, meminta sampai per hari ini untuk menyerahkan data by name by address-nya dari 14.000 itu. Jadi memang informasi yang kami terima bahwa ada data 14.000. Makanya kami dari KPU Kota Makassar sebelum kami meng-close tahapan coklit ini meminta untuk secara berjenjang baik di Bawaslu Kota maupun Panwascam, pengawas kecamatan atau PKD kelurahan itu untuk menyampaikan kepada kami warga Makassar yang belum tercoklit. Supaya kenapa? Supaya hak pilih dari warga Makassar ini bisa terselamatkan. Tapi kami berikan waktu dari tanggal 8 sampai tanggal 13 ini, namun belum kami update apakah sudah ada masuk datanya atau belum dari teman-teman Bawaslu, Panwascam atau PKD di kelurahan. Ya, jadi batasnya 8 sampai 13 ya untuk ya, melapor. 8-13 untuk menyampaikan kepada kami by name by address. By name by address itu nanti ditindaklanjuti. Gitu Itu akan kami sampaikan, akan masukkan ke hasil coklit nanti. Oke. Kemudian nih Pak Romi, kalau seumpamanya ada warga yang hanya bermukim di Makassar, ini misalnya tinggal di Bone, kemudian lama tinggal di Makassar, apakah ini juga bisa ikutan memilih nantinya? Jadi bagi warga yang misalnya tinggal bermukim di Makassar, ini kita kembali ke PKPU 19 2019 tentang penggunaan hak pilih. Jadi hak pemilih bisa dikategorikan menjadi pemilih pada satu pesta pilkada atau pilwali adalah warga setempat yang dibuktikan dengan administrasi kependudukan, yaitu pertama KTP, kemudian yang kedua suket, yang ketiga KK. Jikalau warga dari manapun yang bermukim di Makassar memiliki 3 komponen tersebut, maka dia wajib kita selamatkan hak pilihnya untuk memilih di Kota Makassar. Tapi walaupun sudah bertahun-tahun tinggal di Makassar, misalnya dia belum mencabut kependudukannya di daerah asalnya, maka kami tidak bisa memasukkannya sebagai pemilih di pilwali Kota Makassar. Oke, jadi memang harus diproses dulu gitu ya. Iya. Oke, baik, kita masih bersama di Makassar Insight dan kita masuk di sesi yang terakhir ya. Waktu kita cukup singkat, mungkin dari Pak Gunawan ada yang ingin disampaikan Pak untuk tahapan Pilwali Kota Makassar ini seperti apa nih? Ada yang ingin disampaikan, silakan. Ya, saya kira lebih pada lebih pada keluarga, bahwa jangan takut ke TPS nanti ya 9 Desember sekaligus sosialisasi sebenarnya ini. Oke, sekali lagi untuk target pemilihnya nanti itu berapa Pak untuk jumlah target pemilih yang datang nanti untuk menyalurkan hak suara mereka? Kita targetnya kemarin itu sekitar 7. Apanya itu target pemilih? Target pemilih ya yang untuk bisa menggunakan hak pilih mereka nanti ke TPS. Tidak terlalu berubah ya, antara 70 sampai 77 sebenarnya 75 target pemilih kita. Kami juga sampai saat ini masih yakin bahwa partisipasi pemilih kita itu insya Allah itu bisa tercapai ya. 75%. 75% mudah-mudahan ya. Dengan sebenarnya 70% juga sudah rasional saya kira. Itu mencapai target ya. Gitu ya. Hanya saja memang lebih banyak strategi sosialisasi kita sekarang memang banyak kita rubah formatnya. Misalnya kemarin sebelum pandemi itu banyak face to face, misalnya mendatangi langsung dan sebagainya. Saat ini ya kita memutar otak sebenarnya, sekaligus tantangan sebenarnya bagi KPU Makassar untuk berinovasi dan mencari terobosan-terobosan baru dalam mendekati pemilih. Apalagi di Makassar termasuk pemilih pemulanya cukup tinggi, menghampiri 40%. Okay. Itu saya kira ya. Dan terakhir pasti minta
warga ayo ke TPS, jangan takut ya, ini bagian dari upaya kita untuk menentukan menentukan hal yang terbaik untuk kota kita. Oke. Saya ke Pak Romi. Pak Romi, ini harapannya kepada warga Makassar nih seperti apa Ya, untuk mensukseskan Pilwali 2020 ya. Kami dari Divisi Data, besar harapan kami kepada warga Makassar untuk proaktif. Jikalau memang masih ada warga Makassar yang belum terdata oleh petugas PPDP kami, kiranya bisa langsung mendatangi kantor kelurahan. Karena staf kami ada 450 orang, kami sebar di setiap kelurahan dan berkantor di kelurahan masing-masing untuk menerima data warga Makassar yang belum terdata. Dengan harapan bahwa kita bersihkan data Makassar, kita ramaikan Pilwali Kota Makassar agar mendapatkan, kedepannya akan mendapat pemimpin sesuai dengan harapan warga Kota Makassar. Amin. Baik, sebelum kita tuntaskan kebersamaan kita, ini ada SMS, ada pertanyaan yang masuk by WhatsApp ya. Ini dari Pak Aswar. Nah, ini terkait anggaran di Pilwali 2020 ini seperti apa katanya? Anggaran 8. Ya. Iya. Jadi terkait anggaran kemarin, jadi memang ada beberapa kali diskusi yang kami lakukan dengan pihak Pemkot terkait dengan anggaran. Jadi memang ada beberapa yang anggaran kami yang direvisi. Namun untuk saat ini alhamdulillah sesuai dengan kesepakatan kami dengan Pemkot bahwa ada yang diutamakan itu adalah tentang yang berkaitan dengan protokol COVID. Jadi kita diutamakan untuk program-program kami, tahapan-tahapan kami itu harus sesuai dengan protokol COVID. Ya, berbasis COVID. Jadi semua baik itu PPDP kami, kalau PPDP kami itu kemarin turun ke lapangan itu lengkap dengan face shield, sarung tangan, kemudian sanitizer. Begitu juga nanti yang kedepannya dari teknis misalnya ada standar COVID-nya dan sebagainya. Yang jelasnya anggaran kami ini berbasis COVID dia. Anggaran Pilwali 2020 ini hampir setiap tahapannya itu berbasis COVID. Dan untuk dibilang rasionalnya sudah rasional sudah. Berapa persen yang sudah diserap gitu Pak? Kalau untuk saat dari ini berbagai tahapannya, dari beberapa tahapan ini sudah sekitar 30% yang sudah terserap. Ya, mungkin ada yang ditambahkan Pak? Sebenarnya sejak pandemi ya, setelah dilanjutkan kembali pemilihan serentak ini, memang kita melakukan restrukturisasi dan realokasi anggaran yang semulanya misalnya belum berbasis COVID, kemudian kita buat berbasis COVID. Misalnya ada beberapa revisi anggaran mengenai sosialisasi yang sebelumnya misalnya cukup banyak tatap muka, misalnya sosialisasi ke sekolah-sekolah ya itu kita ubah semuanya. Banyak beberapa kegiatan-kegiatan yang kemudian formatnya kita ubah, termasuk misalnya yang banyak terjadi misalnya termasuk di penambahan TPS kemarin itu ikut mempengaruhi struktur penganggaran kita kemarin. Oke, untuk badan pengawas sendiri itu juga masuk Pak? Oh di luar. Di luar ya dari. Kalau Bawaslu ada MPHD-nya juga tersendiri lain-lain. Dan terakhir barangkali saya ingin sampaikan juga ya mengenai saat ini kami di KPU Makassar itu membuka helpdesk untuk pencalonan. Ini terkait pencalonan nih. Jadi kami meminta kepada semua partai politik dan tim calon untuk aktif ya melakukan konsultasi. Kami memang berkewajiban di KPU Makassar untuk menerima partai politik dan juga tim pemenangan untuk berkonsultasi khususnya pada pemenuhan dokumen-dokumen yang akan dibawa saat pendaftaran. Itu kapan Pak? Pendaftarannya kan 4 sampai 6 September. Ya sebelumnya udah bisa ini ya. Sebelumnya sudah bisa. Jadi sebelumnya saat ini sudah. Jadi penyiapannya kan sebenarnya mulai sekarang nih. Dokumen-dokumennya sangat banyak yang harus disiapkan. Jadi ini yang butuh waktu untuk dikumpulkan oleh partai politik dan tim pemenangan. Jadi tidak serta-merta datang saat pendaftaran. Atau tahunya berkasnya nggak siap ya. Karena konsultasi itu menentukan sebenarnya sebelum pendaftaran. Istilahnya gini. Kenapa menentukan Pak? Menentukan karena saat pendaftaran nantinya istilahnya tinggal seremoni mengecek sebenarnya. Kalau misalnya
helpdesk nanti aktif, konsultasi aktif, itu kan sejak awal kita sudah bisa mengecek dokumen-dokumen apa saja yang sudah terlengkapi dan kemudian dokumen-dokumen apa yang perlu dilengkapi, sehingga tidak istilahnya tidak tiba masa tiba akal dan itu rawan juga sebenarnya. Di satu sisi tidak menguntungkan untuk calon, di sisi lain juga tidak menguntungkan untuk kami karena rawan gugatan misalnya. Nah, kalau helpdesk ini aktif, ini enak dua-duanya. Istilahnya semua dokumennya, jadi saat pendaftaran nanti di seremoni itu enak, sebenarnya tidak terlalu lama karena pada dasarnya secara substansi list-listnya sudah dilakukan. Karena dokumen kan sangat banyak. Oke. Ini jangan sampai terhambat ya pada saat datang ya untuk pendaftaran gitu ya. Pendaftaran calon nanti. Oke. Baik, Mas Hera yang disampaikan satu closing statement lagi mungkin cukup singkat saja. Kalau saya sih sudah cukup. Pak Gunawan, Pak Romi. Silakan. Cukup barangkali. Baik. Dari untuk Anda juga smart listener, harapannya mari kita sukseskan ya untuk pemilihan wali kota dan juga wakil wali kota 2020 ini. Caranya seperti apa? Caranya dengan menggunakan hak pilih Anda. Ya, datanglah ke TPS. Oke. Baik, saatnya saya juga harus pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Gunawan Mazhar, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Makassar. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda, Pak. Ya, terima Baik, dan juga terima kasih untuk Pak Romi Harminto, Koordinator Divisi Program dan Data KPU Kota Makassar. Ya, makasih. Terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih untuk Pak Imam Avando sudah bergabung di live chat Smart FM Makassar dan juga Pak Aswar ya. Terima kasih. Baik, sekali lagi untuk siaran tunda dari perbincangan ini Anda juga bisa mengunjungi channel YouTube Smart FM Makassar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya, kami tunggu. Dan